Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dea Maesaroh, Jihandita Mardiah, dan Dika Amalia ingin memaparkan materi mengenai aspek pasar dan pemasaran dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, dosen pengampu Bapak Imam Dwi Putranto MH. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Rika Amalia. Materi yang pertama yaitu seorang pemasar harus selalu tahu dahulu pasar yang akan dimasukinya. Seperti yang pertama ada tidak pasarnya, yang kedua yaitu seberapa besarnya pasar yang ada, yang ketiga potensi pasarnya bagaimana, dan yang keempat itu tingkat persaingan yang adanya itu seperti apa. Adapun tujuan perusahaan dalam pemasaran yaitu yang pertama untuk meningkatkan penjualan dan laba. Artinya tujuan perusahaan dalam hal ini bagaimana caranya memperbesar omset penjualan dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu untuk menguasai pasar. Perusahaan jenis ini jelas tujuannya bagaimana caranya menguasai pasar yang ada dengan cara memperbesar market share-nya untuk wilayah tertentu. Yang ketiga yaitu untuk mengurangi saingan. Tujuan perusahaan model ini adalah dengan cara menciptakan produk sejenis dengan mutu yang sama tetapi harga lebih rendah dari produk utama. Yang keempat yaitu untuk menaikkan prestis produk tertentu di pasaran. Dalam hal produk tertentu, terutama untuk produk kelas tinggi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk memenuhi pihak-pihak tertentu. Tujuan ini biasanya lebih diarahkan untuk memenuhi pihak-pihak tertentu dengan jumlah yang biasanya terbatas. Misalnya permintaan pemerintah atau lembaga tertentu. Pengertian pasar dan pemasaran. Pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk atau jasa tertentu. Sedangkan pemasaran adalah upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Kelompok pasar terdiri dari yang pertama yaitu pasar konsumen. Pasar konsumen yaitu pasar di mana individu dan rumah tangga dapat membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi sendiri. Yang kedua yaitu pasar reseller. Pasar reseller yaitu suatu pasar yang terdiri dari individu dan organisasi yang melakukan penjualan kembali barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu pasar industrial. Pasar industrial yaitu pasar di mana pihak-pihak yang membeli barang dan jasa digunakan kembali untuk menghasilkan barang dan jasa lain. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pasar pemerintah. Pasar pemerintah terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Selanjutnya yaitu market segmentation. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Menurut Philip Kotler, variabel utama untuk melakukan segmentasi pasar konsumen itu ada 4. Yang pertama yaitu geografis, yang meliputi bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim. Yang kedua yaitu demografis, meliputi umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, ataupun kebangsaan. Dan yang ketiga yaitu psikografis, meliputi kelas sosial, gaya hidup, karakteristik kepribadian, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu perilaku,
meliputi pengetahuan, sikap, kegunaan, tanggap terhadap suatu produk, dan lain-lain. Selanjutnya, pasar sasaran atau market targeting. Pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar sasaran, evaluasi segmen pasar, ukuran dan pertumbuhan segmen seperti data tentang penjualan terakhir atau dalam rupiah, proyeksi laju pertumbuhan dan margin laba dari setiap segmen. Struktural segmen yang menarik dilihat dari segi profitabilitas dan sasaran dan sumber daya perusahaan. Memilih segmen yaitu menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan. Yang pertama, pemasaran serba sama, melayani semua pasar dan tawaran pasar, dalam arti tidak ada perbedaan, mencari apa yang sama dalam kebutuhan konsumen. Yang kedua, pemasaran serba aneka, merancang tawaran untuk semua pendapatan, kepribadian, pemasaran kepribadian. Yang ketiga, pemasaran terpadu, khusus untuk sumber daya manusia yang terbatas. Posisi pasar, menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Kegiatan ini dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki. Maka harus pula menentukan posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Our evaluation, yang pertama atas dasar atribut, yang kedua kesempatan penggunaan, yang ketiga menurut kelas pengguna, yang keempat kelas produk, dan yang kelima langsung menghadapi pesaing. Setelah strategi bersaing dan unsur segmentasi, target dan posisi pasar ditetapkan, maka selanjutnya perlu diselaraskan dengan kegiatan pemasaran lainnya seperti strategi bauran pemasaran. Pihak perusahaan terlebih dahulu harus mendefinisikan, memilih dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan dilayaninya, agar investasi yang ditanam dapat berhasil dengan baik. Menurut Philip Kotler, produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi, yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk antara lain, yang pertama, penentuan logo dan moto. Logo merupakan ciri khas suatu produk, sedangkan moto merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan visi dan misi perusahaan dalam melayani masyarakat. Yang kedua, menciptakan merek. Merek merupakan suatu hal penting bagi konsumen untuk mengenal barang atau jasa untuk ditawarkan. Yang ketiga, menciptakan kemasan. Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Yang keempat, keputusan label. Label merupakan suatu yang dilengketkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari konsumen. Yang keempat, keputusan label. Label merupakan sesuatu yang dilengketkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Strategi produk. Harga adalah sejumlah uang yang ditawarkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Menentukan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan.
Langkah-langkah yang perlu ditetapkan dalam penetapan harga yang tepat terhadap suatu produk adalah: yang pertama, menentukan tujuan penetapan harga; yang kedua, memperkirakan permintaan, biaya, dan laba; yang ketiga, memilih strategi harga untuk membantu menentukan harga pasar. Yang ketiga, memilih strategi harga untuk membantu menentukan harga dasar. Yang keempat, menyesuaikan harga pasar dengan taktik penetapan harga. Tujuan penentuan harga secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Dalam hal ini tujuan untuk menentukan harga semurah mungkin dengan maksud agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran dengan catatan harga murah tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan. Yang kedua, untuk memaksimalkan laba. Tujuan harga ini dengan mengharapkan penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Menentukan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah atau tinggi. Yang ketiga, untuk memperbesar market share. Penentuan harga ini dengan harga yang murah diharapkan sehingga jumlah pelanggan meningkat dan diharapkan pula pelanggan beralih ke produk yang ditawarkan. Yang keempat, mutu produk. Tujuannya adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas pesaing. Biasanya harga ditentukan setinggi mungkin karena masih ada anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah produk yang harganya lebih tinggi dari harga pesaing. Yang kelima, karena pesaing. Dalam hal ini penentuan harga dengan melihat harga pesaing, tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan tidak melebihi harga pesaing. Strategi dasar dalam penetapan harga yaitu skimming pricing, yaitu harga awal produk yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan produk atau jasa memiliki kualitas tinggi. Penetration pricing, yaitu dengan menetapkan harga yang serendah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Status quo pricing, yaitu penetapan harga. Status quo adalah harga yang ditetapkan disesuaikan dengan harga pesaing. Penetapan harga berdasarkan biaya atau cost plus pricing. Metode penentuan cost plus pricing menggunakan rumus harga pokok sama dengan VC ditambah FC per total sales, di mana VC itu variable cost atau biaya variabel, yang FC fixed cost atau biaya tetap, dan yang terakhir itu total sales. Contoh ilustrasinya teman-teman bisa dilihat di PowerPoint. Penetapan harga berdasarkan biaya atau cost plus dengan markup merupakan metode yang paling populer digunakan oleh grosir dan pengecer untuk menentukan harga jual. Penetapan harga markup adalah biaya pembelian produk dari produsen ditambah sejumlah keuntungan yang diinginkan. Contohnya yaitu, jika perusahaan mengharapkan margin laba sebanyak 20%, maka cost plus pricing dengan markup sebagai berikut. Harga dengan markup sama dengan harga pokok per unit atau per laba satu laba yang diinginkan. Harga dengan markup yaitu 70%, yaitu 1 kurangi 0,2 sama dengan 87,5 rupiah. Break-even pricing atau BP atau target pricing. Break-even pricing adalah harga yang ditentukan berdasarkan titik impas atau pulang pokok. Rumusnya BIP sama dengan FC per P
dikurangi VC atau BEP sama dengan VC per 1 dikurangi FC per P. Untuk contohnya, teman-teman bisa baca di PowerPoint, itu ada BEP sebesar 6 juta per 87,5 dikurangi 10 sama dengan Rp77.419 per unit. Penetapan harga berdasarkan biaya, yaitu harga yang ditentukan oleh kesan pembeli atau persepsi terhadap produk yang ditawarkan. Biasanya penetapan harga seperti ini berdasarkan nilai yang dipersepsikan sesuai dengan menentukan posisi produk oleh perusahaan di pasar. Adapun modifikasi atau diskriminasi harga dapat dilakukan berdasarkan yang pertama itu ada menurut pelanggan, yaitu harga dibedakan berdasarkan konsumen utama, primer, atau konsumen biasa, sekunder. Yang kedua, menurut bentuk produk, yaitu harga yang ditentukan berdasarkan bentuk produk atau kelebihan yang dimiliki oleh suatu produk. Yang ketiga, itu menurut tempat, yaitu harga yang ditentukan berdasarkan lokasi atau wilayah daerah di mana produk atau jasa yang ditawarkan. Yang terakhir adalah menurut waktu, yaitu harga yang ditentukan berdasarkan periode atau masa tertentu. Strategi lokasi dan distribusi. Kegiatan pemasaran yang ketiga adalah penentuan lokasi dan distribusi baik untuk kantor cabang, kantor pusat, pabrik, ataupun gudang. Penentuan lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang serta mendistribusikan barang dan jasa. Strategi lokasi dan distribusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi adalah dengan pertimbangan sebagai berikut. Poin pertama itu dekat dengan kawasan industri, yang kedua dekat dengan lokasi perkantoran, ketiga dekat dengan lokasi pasar, keempat dekat dengan pusat pemerintahan, kelima dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat, keenam mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi, dan yang terakhir sarana dan prasarana seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan lain-lain. Semuanya harus support. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi distribusi, itu ada 3. Yang pertama pertimbangan pembeli, kedua karakteristik produk, dan yang terakhir faktor produsen atau pertimbangan pengawasan dan keuangan. Strategi promosi. Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan ketiga kegiatan di atas, baik produk, harga, dan lokasi atau distribusi. Dalam kegiatan ini, setiap perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung. Strategi promosi. Macam sarana promosi yang dapat digunakan antara lain yang pertama periklanan, kedua promosi penjualan, ketiga publisitas, yang terakhir penjualan pribadi. Tujuan penggunaan iklan sebagai media promosi yaitu yang pertama, untuk memberitahu tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan, seperti peluncuran produk baru, keuntungan, dan kelebihan suatu produk dan informasi lainnya. Yang kedua, untuk mengingatkan kembali kepada para pelanggan tentang keberadaan atau keunggulan produk yang ditawarkan. Ketiga, untuk perhatian dan minat para konsumen baru dengan harapan akan memperoleh daya tarik dari para calon pelanggan. Yang terakhir, untuk memengaruhi pelanggan saingan agar pindah. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.